Halo Sobat Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari cerah, hari yang begitu indah. Semoga secerah dan seindah hati Sobat Indonesia pagi ini ya. Bila kita tatap langit biru, matahari tersenyum, setia menebar kehangatan kepada siapa saja di bumi, tak pandang bulu. Jadi, siapapun berhak menggapai sinar mentari dengan cinta. Siapapun dia, asal mau berusaha dan mencarinya, menikmati keindahannya, matahari pun akan dengan cinta menyapanya. Semoga kehangatannya mampu memberangus semua kemunafikan, kebohongan, keserakahan di kisi hati manusia, sehingga keindahan dan kenyamanan melumuri hati kita semua dengan ridhonya. Amin. Terima kasih untuk Sobat Indonesia yang sudah dengan setia mensupport channel Cerlang Cemerlang Indonesia. Channel yang menjembatani kita untuk selalu mencintai tanah air, bangsa, dan negara tercinta Indonesia. Kali ini saya akan mendiskusikan manisnya sebuah janji. Ya, janji dalam kompetisi. Aku rasa ini adalah kesempatan emas untuk mengupas hal ini seiring dengan bertebarannya poster dan baliho yang berjajar di sepanjang jalan, baik di kota-kota besar atau di desa-desa. Semua adalah pajangan poster foto, nomor urut, lengkap dengan nama dan titel, lambang partai, calon presiden dan wakilnya. Semua tersenyum dengan style yang benar-benar apik, nyaris sempurna. Poster foto dibuat sedemikian rupa, terlihat tampan dan cantik dengan senyum sumringah, menatap masa depan dengan penuh percaya diri. Semua dimaksudkan untuk menarik hati para pemilih agar memilih dan mencoblos gambarnya kelak saat pesta rakyat berlangsung. Tak hanya berhenti di sini, berbagai upaya dilakukan untuk memikat hati rakyat dengan memberi kaos, kalender, goodie bag sembako, makan siang, makan malam gratis, cek kesehatan gratis, mungkin juga uang transport, dan lain-lain. Sebagai langkah berikutnya adalah menebar janji-janji manis, janji-janji indah yang menyejukkan hati, dan lupa setelah akhirnya terpilih dan duduk di singgasana wakil rakyat yang empuk, megah, elit, prestis, dan jemawa. Sobat Indonesia, semua gambar yang berjajar di sepanjang jalan-jalan kota dan desa dibiarkan begitu saja. Kehujanan, kepanasan, tertiup angin dan sapuan debu membuat poster-poster foto itu miring ke kanan atau ke kiri, robek, lusuh, dan berantakan. Nyaris membuat pemandangan di kiri kanan jalan menjadi tidak menarik dan mengotori jalan bila terjatuh dan terseret angin. Rupanya poster-poster itu memang tak ada perawatan, tak pernah dilihat lagi oleh si pemasang. Makanya harap dimaklumi bila poster-poster itu tidak menarik bagi sebagian masyarakat dan mereka bahkan tidak mengenalnya. Lantaran si foto dalam poster itu memang tak terjun ke dapil dengan intens, menyelami suara dan apa kebutuhan rakyat. Siapa rakyat yang akan diwakili dalam dewan terhormat? Kelak bila terpilih, sejenak akan merasa nyaman dengan segala fasilitas sebagai anggota dewan. Semakin lama semakin
dan lupa dengan janji-janji manis yang ditebarkan saat kompetisi. Apakah ini foreshadow dari perjalanan nasib poster foto-foto para calon wakil rakyat kita? Mereka seolah serius menebar janji manis dan janji itu tertiup angin lalu kandas. Janji-janji kosong tiada terwujud atau sedikit saja terwujud lantaran mereka yang terpilih menjadi sibuk rapat, tawar-menawar proyek, mengejar komisi untuk melunasi hutang dan biaya selama kampanye. Juga sibuk menghitung rugi laba untuk setoran ke partai yang mengusung dan sibuk menghitung pundi-pundi untuk diri sendiri atau kas families. Kalaupun tidak demikian, mungkin saja sibuk pelesiran ke luar negeri membeli barang-barang mewah ketimbang turun menyambangi dapil yang sudah memilihnya. Benarkah? Benarkah? Benarkah demikian? Sebuah pertanyaan retoris yang tak perlu jawaban, lantaran kita sudah sama-sama tahu jawabannya. Sobat Indonesia, apa sih sebenarnya janji itu? Benarkah kita sudah benar-benar memahami maknanya? Atau hanya sekedar tahu tapi tidak memahami maknanya dengan benar, sehingga kita sering lupa menepati janji dan merasa tidak bersalah atau menganggap remeh terhadap janji yang sudah kita ucapkan. Jangan sampai rakyat menguliti janji-janji yang pernah kita tebarkan dan menjadi bumerang di akhir hidup kita. Dalam KBBI online, janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat seperti hendak memberi, menolong, datang, atau bertemu. Sedangkan di laman Google, janji adalah sebuah kontrak psikologis yang menandakan transaksi antara dua orang atau lebih, di mana orang pertama mengatakan pada orang kedua untuk memberikan layanan maupun pemberian yang berharga baginya sekarang dan akan digunakan maupun tidak. Janji juga bisa berupa sumpah atau jaminan. Sedangkan kalau kita mengutip dari buku berjudul Be a Great Muslim, karya Arsis Musahada tahun 2020, makna bahasa dari kata janji dalam bahasa Arab atau al-ahdu adalah sesuatu yang harus dijaga atau dirawat seperti sumpah atau wasiat. Bagaimana? Sudah lebih jelas kan sekarang? Oke. Sobat Indonesia, dalam percaturan di dunia politik, janji yang tak terrealisasi pun menyentak kesadaran masyarakat. Mereka baru sadar bila suaranya hanya dibutuhkan saat pemilu saja dan diabaikan setelah kekuasaan tercapai. Janji politik memang penting karena janji politik adalah penjelasan tentang visi misi yang akan dipertanggungjawabkan oleh para politisi dalam sebuah pemerintahan demokratis. Visi misi kandidat menjadi tolok ukur adanya tujuan arah utama dan misinya sebagai proses untuk mencapai tujuan itu. Jangan sampai visi misi ataupun janji itu hanya rekayasa sehingga berjanji hanya untuk mendongkrak citra diri.
Padahal sebenarnya sang kandidat hanya memoles diri atau self-imaging. So, melakukan sesuatu dalam hal ini janji yang di luar kemampuannya sehingga mustahil untuk mewujudkannya. Menepati janji merupakan sifat orang beriman. Setiap janji adalah utang, sedangkan hutang harus ditunaikan alias dipenuhi atau dibayar. Jadi, orang yang ingkar janji sama halnya dengan tidak membayar hutang. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah mengingkari janji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak menepati janji seorang muslim, niscaya ia mendapat laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya tobat dan tebusan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sobat Indonesia, janji adalah tanggung jawab moral. Maka dari itu, sebaiknya tengoklah ke dalam diri dengan jujur. Tanyakan pada nurani, layakkah aku berjanji seperti ini kepada teman, sahabat baik, orang tua, keluarga, rakyat, atau siapapun itu? Mampukah aku memenuhi janji itu? Bagaimana cara memenuhinya? Kendala apa yang mungkin akan menghadang? Apakah janji itu hanya melibatkan seseorang, beberapa orang, atau jutaan orang di negeri ini? Seberapa besar dampak dari janji manis yang kita umbar dalam kompetisi kali ini? Please, pikirkan dan renungkan. Pilih mereka yang dalam poster foto-foto itu yang layak dan pantas menjadi pemimpin kita. Berani bertindak cepat, satset dan tastes di semua lini untuk Indonesia Maju 2045. Indonesia Maju 2045 adalah impian dan cita-cita bersama seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bisa menjadi negara modern setara dengan negara modern lainnya di dunia. Kita kaya sumber daya alam, sumber daya manusia, kaya budaya, kaya kuliner, kaya hati, kaya semangat kerja, kaya toleransi, kaya imajinasi, kaya prestasi, kaya kreasi, dan kaya budi pekerti. Bhinneka Tunggal Ika. Tanamkan dan contohkan segenap tenaga nilai-nilai adiluhung bangsa ini pada generasi muda, agar mereka berdiri tegak dan bangga menjadi anak bangsa ini, anak-anak Ibu Pertiwi, Nusantara, Indonesia tercinta. Sobat Indonesia, are you still confused? Silakan Sobat Indonesia berkomentar, saya tunggu. Coba tuangkan ide atau gagasan Anda dalam bentuk karya positif. Siapa tahu karya Anda bisa menginspirasi banyak orang dan memberi keberkahan dalam hidup kita.
Insya Allah, niat yang baik akan menghasilkan karya yang baik juga. Amin. Oke, selamat memilih dan tak lupa Anda like, subscribe, and share this channel Cerlang Cemerlang Indonesia. Terima kasih, salam sehat dan Allah selalu bersama kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerlang Cemerlang Indonesia. Dadah.